Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dapat beraktivitas seperti biasa. Mari sama-sama kita tingkatkan ilmu kita di ruang tambah ilmu bersama saya Zainuddin. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem bilangan. Oke, kita langsung saja mulai belajar tentang sistem bilangan. Sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili penggunaan simbol yang disepakati atau standar. Ya. Selain itu, sistem bilangan dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu nilai fisik. Sistem bilangan menggunakan radik atau basis sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Radik atau basis ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah sistem bilangan. Mengapa kita perlu mempelajari sistem bilangan? Nah, bilangan sendiri adalah komponen dalam matematika yang digunakan untuk perhitungan dan pengukuran. Simbol bilangan disebut angka, dan sistem bilangan pada sistem komputer merupakan hal penting yang perlu kita pelajari dalam proses sebuah data. Terkait dengan komputer keahlian dan jaringan, memahami sistem bilangan adalah fondasi untuk menguasai ilmu jaringan dan pertukaran informasi data. Nah, sistem bilangan pada komputer akan mempelajari dan menunjukkan bagaimana para insinyur zaman dulu menggunakan pengetahuan ini untuk menciptakan komputer, mengolah data, dan termasuk menemukan penemuan terhebat yaitu IP atau Internet Protocol atau IP Addressing System seperti IP versi 4 dan IP versi 6 yang memungkinkan adanya internet seperti pada saat ini. Nah, IP versi 4 adalah kombinasi sistem bilangan biner menggunakan basis 2 yang dikonversi menjadi sistem bilangan desimal yang merupakan basis 10. Lalu ada lagi tentang IP versi 6 yang menggunakan sistem bilangan heksadesimal atau menggunakan bilangan basis 16. Nah, bahkan alamat fisik peralatan jaringan atau physical address yang biasa disebut MAC itu merupakan penggunaan sistem bilangan heksadesimal sebagai identitas unik sebuah perangkat jaringan. Nah, kita lihat dalam sebuah komputer. Nah, gambar ini adalah informasi tentang jaringan yang terpasang di Windows 7 seperti pada gambar ada tanda panah. Nah, di situ kita bisa lihat adanya penggunaan bilangan heksadesimal, lalu ada bilangan desimal. Ya. Nah, memahami sistem bilangan juga penting ketika kita ingin belajar tentang elektronika dasar. Nah, kalau kita belajar di elektronika dasar, kita akan menemui ada yang namanya gerbang logika, prosesor pengolahan data dasar, dan menggunakan sistem bilangan desimal, heksadesimal, dan oktal. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam sistem bilangan, yang pertama, di sistem bilangan mengenal dua posisi angka. Satu, yaitu absolute value yang merupakan nilai mutlak dari masing-masing digit di bilangan. Yang kedua, position value atau nilai tempat yang merupakan bobot dari masing-masing digit bergantung pada posisinya. Kalau dicontohkan seperti ini, ketika kita diberi uang
$521, bagaimana kamu membilangkannya? Nah, kita analisa bahwa 4521 menggunakan sistem bilangan desimal yang beradik 10 atau berbasis 10. Nah, angka 4521 hanya angka sembarang yang belum kita ketahui nilainya. Nah, untuk mengetahui nilai dari angka 4521, kita memerlukan absolute value, yang kedua position value. Nah, absolute value yaitu angka mutlaknya 4521. Position value yaitu bobot pada posisi angka 4521. Angka paling kanan bernilai terbesar dan angka paling kiri bernilai terkecil. Ya. Nah, kita lihat di situ ada tabel. Kalau disatukan paling kanan itu ribuan, ada lalu selanjutnya ratusan, ya. Ini ribuan, ya. 10 pangkat 3, ratusan 10 pangkat 2, puluhan 10 pangkat 1, satuan 10 pangkat 0. Nah, angka absolutnya kita masukkan di bawahnya sesuai dengan posisinya masing-masing. Paling kanan 4, 5, 2, 1. Lalu kalau kita turunkan kembali, maka menjadi 4 dikali 10 pangkat 3, 5 dikali 10 pangkat 2, dan 2 dikali 10 pangkat 1, dan 1 dikali 10 pangkat 0. Maka menghasilkan 4.521. Nah, apabila kita simpulkan, dengan demikian kita mengetahui bahwa besarnya nilai dari angka 4521 menggunakan position value adalah 4000 ditambah 500 ditambah 20 ditambah 1. Kita membilangkannya 4521. Nah, untuk memahami 4 sistem bilangan sesuai dengan radik atau basis yang berbeda, caranya kita samakan saja. Yang perlu diingat adalah position value atau bobot dan basis radiknya. Jika sistem desimal menggunakan radik 10, maka sistem bilangan biner menggunakan basis 2 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam sistem bilangan komputer. Di sini ada yang namanya bilangan desimal, yaitu bilangan yang terdiri dari 10 simbol, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua ada bilangan biner yang terdiri dari 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Lalu ada bilangan oktal yang terdiri dari 8 simbol, yaitu dimulai dari 0, diakhiri sampai angka 7, dan yang terakhir heksadesimal, bilangan yang disimbolkan angka 0 sampai 9 ditambah abjad A, B, C, D, E, dan F. Oke, langsung kita mulai dengan bilangan desimal. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal yaitu bilangan berbasis 10 digitnya dimulai dari 0 sampai 9. Contoh, 1, 2, 3, 4 basis 10, ini penulisan bilangan desimal. Nah, sama dengan 1 dikali 10 pangkat 3, karena dari ujung sebelah kiri dimulai dari 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Maka akan menghasilkan 1000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4. Maka akan menghasilkan 1234.
Yang kedua, bilangan biner. Bilangan biner disebut juga bilangan basis 2. Digitnya terdiri dari 0 dan 1. Contohnya, 1011 bilangan biner, maka diterjemahkan dimulai dari belakang, 1 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 3. Maka akan menghasilkan 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1. Jika kita jumlahkan menjadi 11 bilangan desimal. Selanjutnya masuk ke bilangan oktal. Bilangan oktal disebut juga bilangan basis 8. Digitnya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Contoh dari bilangan oktal, jika kita lihat berdasarkan position value, dia akan bernilai 1 dikali 8 pangkat 3 ditambah 3 dikali 8 pangkat 2, 4 dikali 8 pangkat 1, dan 7 dikali 8 pangkat 0. Ya, kalau kita perhatikan, kita hitung dari belakang, pengalinya itu adalah 8 pangkat 0 dari sebelah kanan, ya. 8 pangkat 0, 1, 2, 3. Maka akan menghasilkan 1 dikali 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 sama dengan 5, 12. Lalu 3 dikali 8 pangkat 2. Ya, 3 dikali 8 pangkat 2, 8 pangkat 2 itu 64. 3 dikali 64, 192. Lalu selanjutnya 4 dikali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 itu adalah 8. 8 kali 4, 32. 7 dikali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 itu 1, berarti 7 dikali 1 sama dengan 7. Jika kita jumlahkan, akan menghasilkan 743 basis 10. 743. Nah, selanjutnya, sistem bilangan yang terakhir, bilangan heksadesimal. Heksadesimal disebut juga bilangan basis 16. Angkanya atau digitnya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Dilanjutkan A, B, C, D, E, dan F. Contoh dari bilangan heksadesimal, yaitu 902 bilangan heksadesimal. Nah, kita lihat dari belakang, 2 dikali 16 pangkat 0. Ya, lalu 0 dikali 16 pangkat 1, dan 9 dikali 16 pangkat 2. Ya, 16 pangkat 2 itu 216 ditambah 0 dikali sama dengan 0. Lalu 2 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 2, maka akan menghasilkan 2304 ditambah 2 sama dengan 2306 bilangan desimal. Kita akan coba latihan jabarkan soal di bawah ini sesuai dengan basisnya. Ya. Jadi 197 basis 10, ya, lalu ada 123 basis 8, lalu 110 0 basis 2, dan 5A basis 16. Oke, kita akan coba bahas soal tersebut. 197 basis 10. Jadi kalau kita turunkan, ya, ini menjadi 7
dikali 10 pangkat 0. Yang kedua, 9 dikali 10 pangkat 1. Yang ketiga, 1 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 7 dikali dengan 1 sama dengan 7. Selanjutnya 9 dikali 10 sama dengan 90. Selanjutnya 1 dikali 100 sama dengan 100. Maka akan menghasilkan 197 basis 10 atau 197. Oke, yang pertama selesai. Sekarang yang kedua, yaitu kita lihat kembali 1, 2, 3 bilangan oktal. Oke, 1, 2, 3 bilangan oktal. Nah, kita terjemahkan 3, lalu di sini kita turunkan 2, lalu di sini kita turunkan lagi 1 dikali dengan 8 pangkat 0 dikali dengan 8 pangkat 1 dikali dengan 8 pangkat 0. 8 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 1, 2 dikali 8, 1 dikali 64 sama dengan 3, 2 dikali 8, 16, 1 dikali 64 sama dengan 64. Kita jumlahkan menjadi 13, 1, 83 basis 10. Itu untuk penyelesaian bilangan oktal di soal latihan yang tadi. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. 110 basis 2. 110 basis 2. Oke. 110 basis 2. Saya tulis soalnya 110 basis 2. Nah, ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Kita tuliskan terlebih dahulu 0011 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sama dengan 0 dikali 1, 0 dikali 2, 1 dikali 4, 1 dikali 8 sama dengan, maka kita dapat jumlahkan 0, 0, 4, 8. Kita jumlahkan menjadi 12 bilangan basis 10. Ini sama dengan 12 basis 10. Yang selanjutnya adalah lima A basis 16 sama dengan A. A itu nilainya berapa? Nah, tadi kita ingat bilangan basis 16 atau heksadesimal dari 0 sampai 9 ditambah
A, ya. A ini nilainya berapa? 10. Ya. Berarti A ini nilainya 10, berarti 10 dikali. Lalu di sini 5 dikali 16 pangkat 0, 16 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 1 sama dengan 5 dikali 16 sama dengan 10 dikali sama dengan 5 dikali 16 sama dengan 80. Nah, ini kita jumlahkan 90 basis 10. Ini jadi 90 basis 10. Oke, bagaimana semua? Apakah dapat dipahami? Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai di sini materi tentang sistem bilangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya masih tentang sistem bilangan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.